Perkenalkan, nama saya Nurmada Ngofangare dari Gudep Sangaji Ziko Malofo 03019 03020. Saya akan membawakan cerita rakyat dengan judul Burung Bayi Kole, karya Rian M. Kamari. Pada suatu masa, di dataran rendah Wonge Kufu Sirongo terdapat perkampungan besar bernama Gonyili yang dipimpin seorang kapita bernama Mahasari. Di masa kepemimpinannya, perkampungan itu berada pada era keemasan. Rakyat hidup dengan damai dan sejahtera. Tak ada perang. Semua orang yang hidup di masa itu seakan berada dalam satu rasa. Kapita Mahasari juga membuat kebijakan penting yang membuat Gonyili tumbuh pesat. Ia memberikan tanah pada warga daerah lain yang ingin menetap di Gonyili. Bukan cuma itu, penamaan tempat yang diberikan juga sesuai dengan daerah asal mereka. Seperti Nihamara untuk pedagang dari Pulau Mara atau Makean, Rai Kopi untuk etnis campuran yang memiliki keahlian membuat bubuk kopi. Pedagang dari Cina diberikan tanah dan dibangun kelenteng di sebuah bukit. Orang-orang Cina banyak memesan lidih pada warga sekitar bukit untuk upacara keagamaan mereka. Dan warga berbondong-bondong mengantarkan pesanan lidih. Maka Kapita Mahasari menamai bukit tersebut bernama Kota Mum atau Antar Lidi. Selain punya pemikiran yang cerdas, ia juga memiliki sifat welas asih atau duka serasai pada warganya. Konon pada suatu hari ia yang berpangkat raja menolong seorang tua renta yang tersesat jalan di hutan dengan cara menggendongnya sampai ke gubuknya. Namanya tersohor di penjuru negeri. Ia dipuji dan dielu-elukan banyak orang, baik lawan dan kawan segani dengannya. Akan tetapi ada satu hal yang membuatnya gundah. Dinda, sudah 11 tahun kita hidup bersama, tapi kata Kapita Mahasari suatu ketika pada istrinya Gumira. Gumira adalah anak dari Kapita kampung tetangga. Mahasari menikahinya setelah menang sayembara. Akan tetapi ada yang tak suka dengan kemenangan itu sehingga sengaja melumpuhkan Gumira. Sudah berbagai pengobatan dilakukan, tapi tak ada yang dapat mengobati sakit Gumira. Gumira terdiam. Gumira menarik napas dalam. Ia menatap lekat mata suaminya. Iya Kanda, sudah berbagai cara kita lakukan agar bisa mendapatkan keturunan, tapi Tuhan belum kabulkan, jawab Gumira sedih. Kanda berpikir Kanda harus gelar sayembara. Maksud Kanda? Sayembara untuk para dukun, orang-orang sakti, dan paranormal. Apa bisa Kanda? Kita harus coba Dinda. Gumira terdiam. Ia paham sekali hasrat suaminya untuk mendapatkan keturunan sangat besar. Maka ia lebih memilih diam. Maka pada hari itu prajurit Gonyili dikerahkan untuk menyampaikan pengumuman sayembara ke seluruh pelosok negeri. Sayembara bagi siapa yang bisa menyembuhkan sakit Boki Gumira dalam waktu singkat, maka akan diberikan tanah, prajurit, dan pelayan tertanda Kapita Mahasari.
Setelah mendengar itu, berdatanganlah para jawara pengobatan di alun-alun istana Kapita. Setiap peserta sayembara diberikan waktu 1 jam untuk membuktikan kehebatannya. Pada hari itu, warga Gonyili berharap-harap cemas. Mereka turut berdoa agar Boki Gumirah diberikan kesembuhan. Akan tetapi, sudah ratusan jawara pengobatan sudah mulai mencoba, tapi tak bisa membawa perubahan yang berarti. Pada malam kedua sayembara, tampil seorang pemuda tampan bernama Bai. Warna kulitnya putih bersih. Tubuhnya dibalut jubah hitam dengan tegap berjalan menuju singgasana Boki Gumirah. Di tangannya terdapat seruas bambu kuning dengan ujung runcing. Dengan setengah jongkok, Bai memulai pengobatannya. Matanya terpejam. Tak beberapa lama kemudian tercetus dari bibirnya suara yang membahana. Leluhur kaki bukit, tapak danau Pati sakit ini. Tiba-tiba asap putih keluar dari ruas bambu kuning, lalu menyelimuti tubuh Boki Gumirah. Wanita muda itu menjerit kesakitan. Warga dan peserta sayembara serta prajurit Gonyili jadi tegang. Sedangkan pemuda bernama Bai jatuh tersungkur. Berangsur-angsur asap putih memudar. Ajaibnya, Boki Gumirah langsung berdiri dari singgasananya. Kapita Mahasari dengan refleks mendekati istrinya. Pada saat bersamaan berkelabatlah 6 bayangan mendekati singgasana. Akan tetapi belum mencapai sasaran, Bai yang telah dirasuki arwah leluhurnya menjelma menjadi burung hitam bercampur putih menghalangi bayangan itu. Merasa serangannya dihalangi, ke-6 bayangan itu lalu menyatukan diri sehingga berubah wujud jadi sesosok makhluk menyeramkan. Kau lagi? Kau selalu jadi penghalangku, kata makhluk menyeramkan itu dengan nada penuh amarah. Ya aku, sampai kapanpun aku akan jadi penghalangmu, tandas Bai. Gue bunuh kau! Teriak makhluk menyeramkan itu frustasi, lalu melenting ke atas dan menghilang begitu saja. Melihat itu, Kapita Mahasari mendekati burung jelmaan pemuda Bai. Anak muda, kembali ke wujudmu agar aku bisa tunaikan janjiku, kata Kapita Mahasari. Mendengar itu, burung kecil itu mengepakkan kedua sayapnya. Terima kasih Tuan, ini adalah wujud asliku dan aku tidak inginkan apapun. Aku hanya membalas jasa Tuan beberapa tahun lalu yang telah menggendongku hingga ke gubuk, jawab sang burung. Kapita Mahasari jadi teringat peristiwa itu. Jika itu tugasmu, maka penuhilah permintaanku, wahai penghuni lembah Gajole, pinta Kapita Mahasari. Apa yang kau inginkan Tuan? Tanya Bai. Buatlah sarang di dekat pekarangan rumah warga hingga kemana kau suka, dan aku berikan kau nama Bai Kole, yang berarti Bai dari lembah rumpun teki, tandas Kapita Mahasari. Burung bercampur hitam putih lalu memenuhi permintaan Kapita Mahasari. Lalu sejak itu mereka hidup berdampingan dengan manusia dan berkembang biak memenuhi pekarangan rumah warga.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.